Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bang Okta. Di kesempatan kali ini kita akan sharing bersama salah satu narasumber saya yang sudah ada di samping beliau, Pak Roy Waluyo. Ya. Jadi Pak Roy ini rekan saya di komunitas dan kita sudah lama sebenarnya bertemu di online atau di daring, tapi baru kesempatan kali ini bertemu secara offline ya, arti kita meet up di Yogyakarta. Nah, oke, jadi sebelum kita sharing, kita kenalan sama narasumber dulu. Boleh Pak, kenalan dulu sama cerita background aktivitasnya sekarang seperti apa? Ya, saya Roy Waluyo ya. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bogor. Saya mengajar di program studi teknik mesin. Teknik mesin ya, jadi memang lebih ke technical gitu ya. Oke. Terus di Jogja kesibukan? Kebetulan selain dosen, saya sekarang menempuh studi S3 di UGM ya, dengan program studi yang sama. Wow. Jadi studi S3 di teknik mesin gitu ya. Betul. Di UGM. Betul. Oke, ya. Jadi ya kebetulan memang setiap minggu ya Pak sekarang ya, karena kemarin kan bisa online ya, sekarang mintanya offline. Mengapa sih harus datang seminggu sekali ya. Oke, nah jadi memang setiap seminggu sekali Pak Roy ini mau tidak mau dia harus ke Jogja, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu. Di kesempatan kali ini kita punya waktu yang sama untuk sharing. Nah, kali ini kita akan sharing terkait dengan dunia kampus atau profesinya Pak Roy sebagai seorang dosen lah ya, kira-kira seperti itu. Oke. Gimana ceritanya Pak kok bisa jadi dosen? Awal mulanya sih saya sebenarnya praktisi di industri ya. Kemudian sekitar tahun 2017 ya saya alih profesi itu. Karena mungkin karena ketertarikan aja. Karena ketertarikan dengan dunia pendidikan. Iya. Berarti memang seneng gitu ya dengan dunia pendidikan ya. Hingga kemudian memutuskan menjadi dosen. Oke, ya. Kemudian jadi selama jadi dosen udah berapa tahun itu berarti kalau sekarang? Dia mulai dari 2017 sampai sekarang ya kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Jadi selama 6 tahun itu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan atau tantangan jadi dosen itu apa sih gitu? Ya, tantangan jadi dosen itu kan punya 3 tridharma ya. Selain pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian ya, ketiga hal itu kan harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu semester ya. Satu semester ya. Oke. Nah, jadi 3 itu tuntutan wajib lah ya, tridharma perguruan tinggi ya namanya. Nah, ini ingatkan saya waktu jadi mahasiswa juga nih ya. Ya, oke. Jadi tridharma perguruan tinggi itu ada punya kewajiban pengajaran, penelitian dan pengabdian. Ya, jadi intinya dosen itu tidak jadi pribadi yang eksklusif. Dia harus bermanfaat bagi masyarakat melalui pengabdian tadi. Berarti memang ini kita punya ilmu ya, kemudian ilmu itu harus bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam dunia pengabdian, kira-kira begitu ya. Muaranya masyarakat. Gimana tuh penelitian kayak itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Iya. Jadi memang itulah pentingnya kampus ya. Kemudian kampus itu menjadi gudangnya ide, gudangnya gagasan. Ya, nanti gagasan-gagasan yang lahir di kampus itu bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dalam dunia pengabdian melalui pengabdian ya ke masyarakat gitu. Oke. Gini Pak, kalau misalnya saya ini kan masih muda lah ya. Ya masih muda lah ya. Pengen tertarik jadi dosen gitu ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, atau ada nggak suatu saran lah buat saya? Kira-kira harus ngapain? Iya, tadi selain tertarik dengan dunia pendidikan ya kita juga harus memenuhi kualifikasinya Pak. Kualifikasinya dulu ya. Teman-teman yang pengen jadi dosen, pertama kualifikasinya apa aja ini Pak?
sampai saat ini S2 masih bisa, walaupun sebenarnya regulasinya sudah ada kalau dosen karena harus S3 gitu ya. Gitu ya. Mungkin belum diterapkan aja. Sebenarnya regulasi itu udah ada. Oke, tapi saya belum siap gitu ya. Ya. Oke, terus yang kedua setelah minimal S2, terus yang kedua apa? Ya itu tertarik harus tertarik dengan dunia. Harus tuh. Oh, berarti harus passionate juga gitu ya. Passionate, ya. Jadi jangan samakan dunia pendidikan dengan dunia usaha gitu ya. Ya, betul. Karena kita kan berkaitan dengan bukan merubah ya. Jadi yang kita treatment itu orang, bukan barang gitu. Social change gitu ya, istilahnya gitu ya. Iya, kalau di industri kan kita merubah bahan baku jadi barang jadi ya. Nah, itu dijual kan gitu ya. Sedangkan ini ya memang ya membangun orang gitu. Yang kita treatment tuh manusia gitu. Wah, jadi memang agak berat ya. Beda kalau barangnya sifatnya statis kan gitu ya. Tapi kalau dunia kampus yang mana yang kita hadapi adalah manusia yang terus berkembang dan memang dia hadir di situ untuk mendapatkan pengajaran itu ya. Jadi mahasiswa itu bisa objek sekaligus subjek gitu dalam proses pendidikan itu kan. Ya, karena dia kan punya punya pemikiran tersendiri gitu kan. Seperti barang yang kita bisa. Iya, bisa di otak-atik ya. Iya, benar. Berarti memang passion itu penting sekali ya. Betul, dalam pengajaran dan pendidikan. Karena kalau misalnya kita ngajar nggak passion ya kasihan gitu ya. Oke. Baik, ya mungkin itu yang bisa kita sharingkan. Mungkin ada pesan terakhir yang mau di-sharingkan kepada teman-teman anak-anak muda atau pesan buat mahasiswanya gitu, atau yang saat ini sedang menjalani mahasiswa, ada nggak kira-kira? Dia mungkin pesan yang sifatnya general ya. Jadi kita tuh harus sering-sering membangun relasi gitu ya, relasi memperluas jaringan ya. Karena sebenarnya kan kita sedang merencanakan keberuntungan gitu. Oke. Jadi kan dengan keberuntungan itu bertemunya kesempatan dengan kemampuan kita ya. Iya. Ya, semakin banyak relasi ya, kesempatan itu semakin banyak. Kita nggak tahu kan kesempatan itu datang dari siapa gitu. Dan kapan gitu. Kita nggak tahu, tapi kita udah persiapkan gitu ya. Jadi emang jaringan kita semakin luas, probabilitasnya semakin tinggi lagi. Probabilitasnya. Oke, baik. Ya, itu jadi pesan dari Pak Roy tadi bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa ya sarannya adalah silakan perbanyak jaringan, kemudian perluas ruang pergaulan ya, sehingga kemudian nanti itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita agar bisa mendapatkan peluang ya. Jadi ketika kemudian peluang itu datang, kita siap menyambut ya. Karena kalau misalnya ada peluang tapi kita nggak siap, akhirnya kita juga nggak jadi tuh, nggak jadi dapat beruntungan kan gitu ya. Maka penting untuk diri kita menyiapkan diri, lalu kemudian nanti kita tunggu peluang itu datang atau kita bisa cari peluang itu untuk kita dapatkan ya. Terima kasih Pak Roy, ilmunya yang luar biasa di kesempatan kali ini. Semoga sukses proses terima kasih kuliahnya di UGM ini, dan tentunya ya calon dokter ya bentar lagi harus harus lebih banyak lagi tuntutannya biasanya. Oke, itu saja dari saya teman-teman semua, dan sampai ketemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.